Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan materi tentang anak dengan gejala autisme. Definisi autisme. Secara etimologi, kata autisme berasal dari kata auto yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti keadaan, aliran atau faham. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti self atau sendiri. Sedangkan secara istilah, autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang bersifat pervasif, yang meliputi gangguan kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan gangguan interaksi sosial, menurut Mardiatmi tahun 2000. Para ahli lain juga berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Sarwindah, bahwa autisme sebagai gangguan yang parah pada kemampuan komunikasi yang berkepanjangan yang tampak pada usia 3 tahun pertama yang mengakibatkan anak penyandang autis menyendiri dan tidak ada respon terhadap orang lain. Sedangkan menurut Kartono, mendefinisikan autisme adalah gejala menutup diri sendiri secara total dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar. Keasyikan yang begitu ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Berdasarkan sejarah, istilah autisme pertama kali digunakan pada tahun 1906 oleh Eugene Bleuler, seorang psikiater Swiss, untuk merujuk pada gaya berpikir yang aneh pada penderita skizofrenia, dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner, di mana ia menulis makalah yang menjabarkan gejala yang ia temukan pada 11 orang anak yang menjadi pasiennya, yang kemudian memakai istilah early infantile autism. Menurut Leo Kanner, autisme atau autism yaitu nama gangguan komunikasi sosial dan perilaku pada anak, sedangkan autis yaitu anak yang mengalami gangguan autisme tersebut. Penyebab autisme. Hingga kini apa yang menyebabkan seorang dapat menderita autisme belum diketahui secara pasti. Namun dari hasil beberapa penelitian ada hipotesis mengenai penyebab autisme, yaitu autisme terjadi karena kombinasi beberapa faktor, termasuk faktor genetik yang dipicu oleh faktor lingkungan. 1. Faktor genetik, di mana terdapat gen patologis yang dapat diturunkan, seperti adanya anomali pada kromosom, sehingga keluarga yang memiliki satu anak autisme memiliki peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autis. 2. Faktor lingkungan, yaitu di mana terdapat pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan autis, seperti paparan pestisida, pengaruh obat-obatan ketika dalam kandungan, usia orang tua, dan gangguan perkembangan pada otak. Sedangkan menurut Quinchard, ada 3 faktor resiko yang dapat menyebabkan anak menjadi autis berdasarkan waktu. Yang pertama adalah faktor prenatal, yaitu kondisi genetik dan kehamilan seperti infeksi pada intrauterin, keracunan saat di kandungan, penggunaan alkohol dan narkoba, usia ibu yang tua, dan pendarahan saat hamil. Yang kedua adalah faktor perinatal, yaitu kondisi saat proses kelahiran, seperti bayi yang lahir prematur, terlalu lama dalam proses kelahiran, kekurangan oksigen saat lahir. Dan yang ketiga adalah faktor neonatal, yaitu kondisi saat awal sudah bayi lahir, seperti berat badan bayi terlalu ringan, keracunan, mengalami infeksi, anak terkena penyakit rubella, terpapar merkuri dalam waktu yang lama, serta kekurangan nutrisi. Nah, untuk mengurangi risiko lahirnya anak bergejala autisme, maka orang tua bisa melakukan beberapa hal, seperti hidup sehat, tidak minum obat sembarangan semasa kehamilan, menghindari alkohol, segera melakukan pengobatan jika mengalami gangguan, dan melakukan vaksinasi. Pola makan bagi anak autis sangat penting dilakukan untuk mengurangi simptom yang berdampak pada semakin parahnya perilaku, tingkat hiperaktif, tingkat konsentrasi, maupun gangguan pencernaannya. Makanan dan minuman yang dianjurkan bagi anak autis meliputi makanan utuh, makanan berserat, yang mengandung probiotik dan asam lemak omega 3. Sedangkan makanan sebaiknya dihindari oleh anak autis adalah makanan dan minuman yang mengandung gluten, gula, produk olahan susu, dan kedelai.
Karakteristik anak autis. Setiap anak yang menderita autisme dapat menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Pada dasarnya, anak autisme mempunyai masalah atau gangguan dalam beberapa bidang, yang meliputi 1. Gangguan komunikasi, 2. Gangguan kemampuan sosial, mulai dari tingkat gejala ringan hingga berat, 3. Gangguan perilaku, 4. Gangguan emosi, dan 5. Gangguan dalam sensoris atau penginderaan. Anak yang menderita autisme juga mempunyai kekhasan yang bisa dilihat secara fisik. Tanda-tanda fisik tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang tampak hingga yang sama sekali tidak nampak, yang meliputi pertama bagian kepala, seperti ukuran relatif lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal, bagian belakang tampak datar, letak telinganya lebih rendah dari posisi normal, telinga lebih kecil atau besar, serta pertumbuhan gigi lambat dan tak beraturan. 2. Bagian wajah, hidung kecil dan datar, ukuran mulut kecil menguncup, lidah tebal, pangkal mulut cenderung dangkal, bentuk mata yang miring dan besar, jarak kedua mata lebih lebar, tidak punya lipatan di kelopak mata, bagian tengah wajah lebih sempit. Yang ketiga adalah pada alat gerak, seperti tangan dan jari kaki yang pendek, ruas kedua jari kelingking miring atau tidak ada sama sekali, serta telapak tangan dan kaki terdapat garis melintang di antara telunjuk dan ibu jari yang jaraknya lebih jauh dari kaki orang normal. Dan yang keempat adalah rambut dan kulit, di mana rambut mereka lurus, halus, tipis, dan jarang, serta memiliki kulit yang kering dan umumnya berwarna pucat. Namun, gejala autisme tidak selamanya buruk. Ada beberapa anak dengan autisme yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu. Salah satunya adalah Satoshi Tajiri, yaitu seorang desainer video game Jepang yang menciptakan Pokemon dan seorang pengusaha Nintendo yang sangat kreatif. Beliau memiliki gangguan spektrum autisme, yaitu sindrom Asperger. Menurut American Psychiatric Association, autisme diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah childhood autism atau autisme masa kanak-kanak, yaitu gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya mulai tampak sebelum anak mencapai umur 3 tahun. Yang kedua adalah pervasive developmental disorder not otherwise specified, di mana gejalanya tidak sebanyak seperti pada autisme masa kanak-kanak dan kualitas dari gangguannya lebih ringan. Yang ketiga adalah syndrome Rett, yaitu gangguan perkembangan ini hanya dialami oleh anak perempuan pada umur sekitar 6 bulan, di mana bayi mulai mengalami kemunduran perkembangan. Yang keempat adalah Childhood Disintegrative Disorder. Gejala ini muncul setelah anak berusia 3 tahun. Perkembangan anak sangat baik selama beberapa tahun sebelumnya, dan kemudian terjadi kemunduran yang sangat hebat. Dan yang kelima adalah Asperger Syndrome, di mana gangguan ini lebih banyak terdapat pada anak laki-laki. Dengan perkembangan yang tidak begitu parah, mereka memiliki daya ingat yang kuat serta tidak mempunyai kesulitan dalam belajar. Sedangkan berdasarkan waktu munculnya gangguan perkembangan, autis juga dibedakan menjadi 5, yaitu autis sejak lahir, di mana anak sudah menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya. Yang kedua adalah autis regresif, di mana perkembangan anak sejak lahir normal, seperti anak yang lainnya, tetapi setelah umur 1,5 sampai 2 tahun ada kemunduran dalam perkembangannya. Yang ketiga adalah autis persepsi, yang dianggap sebagai autisme asli atau internal karena kelainannya sudah timbul sebelum anak itu lahir. Yang keempat adalah autis reaktif, di mana penderita membuat gerakan tertentu berulang dan sering kejang-kejang. Gejala ini mulai terlihat pada usia sekitar 6 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir adalah autis yang timbul kemudian, di mana kelainan yang terlihat setelah anak ini agak besar, sehingga sulit memberikan pelatihan dan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Selanjutnya ada autisme berdasarkan tingkat kecerdasan. Yang pertama adalah low functioning, di mana anak ini dipastikan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup mandiri sepanjang hidupnya, selalu memerlukan bantuan orang lain. Mereka tidak berbicara, memiliki perilaku menyakiti diri sendiri, serta memiliki minat dan rutinitas yang sangat terbatas. Yang kedua adalah medium functioning, di mana anak ini masih bisa hidup bermasyarakat di kemudian hari dan masih bisa masuk sekolah khusus untuk anak penderita autis. Dan yang ketiga adalah high functioning. Mereka bisa hidup mandiri, bahkan mungkin sukses dalam pekerjaannya,
di kemudian hari dan dapat hidup berkeluarga. Mereka mampu menggunakan bahasa secara efektif dan mengikuti rutinitas secara umum. Layanan pendidikan untuk anak autis. Anak autis juga dapat memperoleh pendidikan khusus di berbagai penempatan dengan sistem kurikulum yang berbeda. Seperti yang pertama, program pendidikan terpadu, yaitu model pelayanan pendidikan untuk ABK yang diselenggarakan bersama dengan anak normal pada satuan tingkat pendidikan tertentu. Yang kedua adalah sekolah inklusif, yaitu suatu layanan pendidikan yang mengikut sertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Yang ketiga, sekolah khusus autis, yaitu sekolah yang diperuntukkan khusus bagi anak autistik, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Yang keempat adalah SLB atau sekolah luar biasa, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan khusus ABK yang ditetapkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kelima adalah homeschooling, yaitu program bagi anak autis yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Program ini dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan guru pembimbing atau terapis. Yang terakhir adalah panti rehabilitasi autis, yaitu program layanan pendidikan untuk anak autis dengan kemampuan yang rendah serta gangguan yang sangat parah. Anak autis memiliki pola belajar yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Antara lain yaitu 1. Rote learner, di mana anak cenderung menghafalkan informasi apa adanya tanpa memahami maknanya. Yang kedua adalah Gestalt learner, yaitu cenderung melihat sesuatu secara keseluruhan. Yang ketiga adalah visual learner, yaitu mudah memahami sesuatu yang dilihat daripada yang didengar. Yang keempat adalah hands-on learner, yaitu anak yang senang mencoba melakukan sesuatu dan mendapatkan pengetahuan dari pengalaman mencobanya. Dan yang kelima adalah auditory learner, yaitu senang berbicara dan lebih mudah memahami sesuatu yang mereka dengar daripada yang mereka lihat. Melihat beberapa pola belajar anak autistik tersebut, maka guru pembimbing dapat menggunakan metode pengajaran yang efektif dalam pembelajaran, seperti 1. Isyarat visual, yaitu bentuk pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan tanda-tanda seperti menggunakan benda, gambar, atau simbol dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya ada pemodelan atau meniru, yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan orang-orang di sekitar sebagai model, seperti orang tua, guru, atau teman sebaya. Dan ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pada anak autis, yaitu discrete trial training, ada LEAP, ada floor time, dan ada teach. Pendekatan lain juga bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk anak autistik, seperti pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan pengalaman, dan pendekatan keteladanan. Anak autis juga bisa dibantu di rumah dengan menyediakan mainan edukatif yang tepat agar mereka dapat bereksplorasi dan mengurangi resiko frustasi atau tantrum saat bermain. Berikut ini terdapat beberapa terapi untuk anak autis, antara lain yaitu terapi okupasi, terapi bicara, terapi perilaku, terapi medikamentosa, serta terapi-terapi lain seperti terapi biomedik, terapi fisik, terapi bermain, applied behavioral analysis, terapi sosial, terapi visual, terapi perkembangan, terapi musik, daya terapi, terapi integritas sensori atau auditori, serta terapi lumba-lumba. Contoh kasus, pada suatu kegiatan yang menggunakan pensil dan kertas serta dilakukan duduk di depan meja, seperti menulis, menempel, atau menggambar, anak membutuhkan instruksi secara berulang kali dari guru. Anak juga menunjukkan perilaku tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Anak juga terkadang berdiri dari bangku walaupun kegiatan belum selesai. Anak itu meletakkan kepala di atas meja ketika kegiatan belajarnya di depan meja. Anak juga belum dapat memegang pensil secara benar dan keterampilan lain yang membutuhkan kemampuan motorik halus. Sedangkan pada kegiatan senam, bernyanyi, dan bermain lempar bola, anak tampak bersemangat dengan segera mengangkat kepalanya dan memperhatikan guru ketika kegiatannya adalah bernyanyi. Subjek pun dapat bernyanyi sendiri ketika diminta oleh gurunya, sehingga hasil identifikasi menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar subjek sudah lebih baik dibanding motorik halusnya, di mana subjek dapat meloncat, mengangkat satu kaki, dan melempar bola, berlari, dan berjalan lurus. Sehingga solusinya adalah guru bisa menggunakan alat peraga berupa mainan berbentuk huruf dan lembar huruf untuk panduan bernyanyi. Sehingga dalam kegiatan tersebut, guru dapat mengajarkan nama-nama huruf dengan nyanyian dan alat peraga serta dapat mengevaluasi ketertarikan subjek terhadap metode belajar yang telah diberikan.
Kesimpulan, autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat, di mana ia kesulitan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Gangguan autisme tidak disebabkan oleh faktor psikologis, melainkan karena kombinasi berbagai faktor yang termasuk faktor genetik yang dipicu oleh faktor lingkungan. Autisme dapat mengenai siapa saja tanpa memandang lapisan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, ras, etnik, maupun agama. Penderita autisme mempunyai masalah atau gangguan dalam beberapa bidang. Gejala autisme tidak selamanya buruk. Ada beberapa anak dengan autisme yang memiliki kelebihan dan bakat di bidang tertentu. Perlu disadari akan pentingnya pengenalan dan penanganan secara dini untuk perkembangan anak-anak penyandang autisme. Demikianlah pembahasan mengenai anak dengan gejala autisme. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.